Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pade Sindiran ya. Tentunya Pade selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Ya oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Langsung kita bahas pada kesempatan ini, di mana dikabarkan lewat Kompas bahwa AF Saifullah Fattah menilai Presiden Jokowi telah lampaui kediktatoran zaman Soeharto. Waduh, berarti melebihi Soeharto dong. Ya, kalau misalnya pernyataan daripada Refli Harun itu benar bahwa Soeharto atau Jokowi itu melebihi daripada kediktatoran Pak Soeharto, saya sangat mendukung sekali. Tentunya apabila pernyataan itu benar, si AF Saifullah Fattah itu harusnya diculik dan pulang tinggal nama. Ini pada saat Pak Harto banyak tokoh-tokoh politik, lawan-lawan politik yang diculik dan tinggal nama, ya kan? Ada Wisi Tukul, ada pokoknya macam-macam, banyak lah tokoh-tokoh istilahnya yang berseberangan dengan Pak Harto itu, ya diam-diam ya udah tinggal nama. Tetapi kenyataannya sekarang dia masih hidup, masih kuar-kuar mengkritik Pak Jokowi, kuar-kuar mengkritik, makzulkan Pak Jokowi. Dia masih aman-aman saja. Di mana letak daripada kediktatoran Jokowi? Saya belum pernah mendengar Pak Jokowi memasang kehendak untuk memerintahkan Kopassus untuk menculik AF Saifullah Fattah. Maka ini adalah suatu hal yang sangat-sangat berlebihan apabila Refli, ya seperti Refli Harun, Ikrar Nusa Bakti, AF Saifullah Fattah, dan dulu tokoh-tokoh banyak yang begitu sangat menghina, mencaci maki Pak Jokowi masih selamat-selamat saja, masih sehat-sehat saja. Apalagi si AF Saifullah Fattah yang mengatakan bahwa lampaui kediktatoran zaman Soeharto. Kalau di zaman Soeharto, AF Saifullah Fattah tentunya sudah tidak ada dan tinggal nama. Maka itu adalah ya sangat-sangat mungkin karena jagoannya kalah, mendukung Anies kalah, sehingga dia bisa berkata seperti itu. Mungkin dia merasa seperti di DKI Jakarta waktu dia mendukung Anies Baswedan menjadi gubernur, di mana dia sebagai konsultan politik dan menjual agama di mana di masjid-masjid untuk kampanyekan Anies Baswedan dan penjarakan Ahok. Inilah AF Saifullah Fattah yang dulu memerintahkan untuk dalam khutbah diselipi dengan khutbah-khutbah untuk memilih daripada Anies Baswedan. Ya, diberitakan di Tribun News Jakarta bahwa konsultan politik AF Saifullah Fattah menilai kepemimpinan Presiden Jokowi dinilai telah melampaui kediktatoran pada zaman Presiden Soeharto. Menurut AF, Presiden Jokowi melakukan pelanggaran konstitusi dan undang-undang secara terus-menerus. Dari sejumlah hal, kata dia, Presiden Jokowi dinilai melampaui capaian kediktatoran pada zaman Soeharto. Kalau Pak Jokowi melanggar undang-undang, yang dilanggar itu undang-undang nomor berapa, tahun berapa, ya kan, nomor berapa undang-undangnya. Sudah jelas. Kalau beliau melanggar undang-undang, ya pastilah pasti dipanggil lah oleh DPR, pasti diadakan hak angket. Tetapi saya belum melihat pelanggaran Pak Jokowi, ya kan? Dia selalu berpedoman kepada undang-undang. Dalam langkah-langkah dia selalu menanyakan kepada ahli undang-undang, ahli hukum. Dia bahkan sampai membeberkan hal-hal undang-undangnya ini. Jadi tidak ada yang dilanggar undang-undangnya. Saya kira itu hanya suatu kekecewaan saja AF Saifullah Fattah karena mendukung Anies Baswedan kalah.
Dia ingin mengulangi kemenangannya Anies Baswedan pada tahun 2017, di mana di DKI menang karena dia jual ayat dan mayat. Dan itulah ucapan dari Bra'ef Saifullah Fatah yang mengatakan bahwa di dalam khutbah dimasuki itu kampanye. Ini pernyataan daripada Bra'ef Saifullah Fatah. Jadi menurut saya bukan saja kita akan kembali ke reformasi 98, dalam beberapa hal jauh lebih mundur dibandingkan dengan capaian kediktatoran zaman Soeharto. Dalam beberapa hal, demikian kata Bra'ef Saifullah Fatah. Dia pun mengungkit Presiden Jokowi yang diduga telah mengumpulkan sejumlah sumber daya untuk dinikmati oleh keluarganya sendiri. Nah, ini fitnah lagi. Harusnya diberikan suatu fakta dong. Mana? Jangan hanya fitnah-fitnah saja, kuar-kuar saja. Kenapa sih hatimu begitu sangat culas sekali ya kepada Pak Jokowi? Misalnya dalam pengumpulan resources, kenikmatan keuntungan dalam satu keluarga yang di backup oleh berbagai instrumen yang amat dahsyat. Ini kata-katanya kata-kata yang hanya metamorfosis lah. Tidak ada suatu fakta yang di dalam hukum itu belum ada Pak Jokowi melanggar hukum. Itu turunnya ada fakta hukum yang telah dilanggar dan sudah diputuskan pengadilan. Kok berani-beraninya si Bra'ef Saifullah mengatakan kalau Pak Jokowi melanggar hukum tanpa ada suatu bukti pelanggaran hukum lewat pengadilan yang ingkrah? Mana buktinya? Tidak ada. Sampai sekarang belum ada. Pak Jokowi langgar hukum yang mana? Ini keterlaluan Bra'ef Saifullah Fatah. Kalau toh misalnya benar apa yang disampaikan Bra'ef Saifullah Fatah, pasti dia tinggal nama pada saat Pak Jokowi melebihi daripada kediktatoran Pak Soeharto. Bra'ef menjelaskan bahwa dirinya mengungkit putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka yang juga putra Presiden Jokowi menjadi calon wakil presiden. Loh, yang meloloskan itu kan bukan Pak Jokowi toh. Ya kan, yang meloloskan itu KPU bukan MK. Kalau MK itu hanya mengatakan bahwa memutuskan bahwa kalau sudah ikut pemilu boleh nyapres. Tetapi kalau umur kan tidak dibahas. Tidak ada keputusan masalah umur yang 35 tahun itu diputuskan Mahkamah Konstitusi. Itu tidak ada. Itu tidak ada. Yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah bila sudah pernah ikut pemilihan umum atau pemilihan daerah yang dipilih oleh rakyat, maka itu bisa sebagai syarat untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. Dan yang meloloskan adalah KPU, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi bukan penyelenggara pemilu. Ya kan? Pak Jokowi adalah seorang presiden, sama dengan DPR, sama-sama sebagai peserta pemilu. Ya kan, hasil atau buah peserta pemilu, hasil daripada pemilihan umum, itulah lahirnya Presiden Jokowi dan DPR. Itu Mas Bra'ef ya. Sungguh licik apa yang disampaikan oleh Bra'ef Saifullah Fatah itu ya. Tidak hanya itu, juga Bra'ef juga mengungkit pembahasan RUU tentang daerah khusus Jakarta yang memungkinkan pemilihan gubernur Jakarta dari presiden begitu ya. Ditunjuk begitu ya. Kembali lagi kepada Bra'ef bahwa undang-undang itu diajukan oleh presiden dan DPR. Kalau disetujui bareng-bareng itu sah jadi undang-undang. Tetapi kalau tidak ya tidak. Ya kan? Jadi semuanya kembali kepada DPR dan presiden, alias kepada rakyat. Tidak perlu mengungkit-ungkit seperti hal itu. Kalau RUU undang-undang itu tidak disahkan, maka ya tidak terjadi. Kalau disahkan berarti disetujui. Itulah makanya bisa namanya juga daerah khusus ibu kota atau daerah khusus Jakarta atau DKJ, itu bisa jadi tidak dipilih karena khusus. Ya kalau masih dipilih berarti masih daerah bukan khusus alias umum. Kan di Indonesia ada daerah khusus ya,
Setahu saya ada Jakarta, tetapi gubernurnya masih dipilih, ya kan. Terus di Yogyakarta itu daerah khusus juga, ya kan, otonom, gubernurnya otomatis dari keraton ya, dari Raja Solo waktu itu ya. Jadi dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu adalah seorang raja begitu ya. Otomatis karena dia bergabung kepada republik dan dia diistimewakan tanpa dipilih, otomatis menjadi gubernur. Kalau di Jakarta ya itu daerah khusus ibu kota atau daerah Jakarta khusus. Kalau tahu misalnya demi kebaikan bangsa dipilih daripada terjadi suatu kekisruhan, mungkin lebih baik untuk berkesinambungan pembangunan, bisa jadi mungkin dipilih ditunjuk oleh presiden, bisa jadi seperti itu. Kalau saya setuju saja sih kalau misalnya untuk kebaikan bangsa. Dan tentunya Saifullah Fatah sangat keterlaluan apabila mengatakan Pak Jokowi lebih daripada diktator Soeharto. Itu tidak ada faktanya, dan itu adalah sangat-sangat hoax dan ngarang. Oke, segera kabar hari ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.